Mungkin semua bisa berdiri dulu sebentar ya. Kalau ibu bilang tepuk pagi, kalian tepuknya 1 kali. Tepuk siang, tepuknya 2 kali. Tepuk malam, kalian tepuknya setengah. Oke? Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk siang, tepuk malam, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, pundak, kepala, kaki. Nah, nanti kalau ibu sebutnya kaki tapi ibu pegang kepala, kalian yang salah. Kalian yang salah. Oke? Kepala, kaki. Oke, kita dulu. Silakan dulu ya. Biasanya kalau kita lihat itu PowerPoint itu kita menggunakan bahasa lisan atau penjelasan secara langsung. Tapi di sini ibu sudah siapkan media pembelajaran terkait dengan diksi dan langsung ibu jelaskan di dalam videonya. Oke, kalian bisa dengar di sini. Nanti di akhir perkuliahan atau di akhir dari slide ini, ibu ada tugas. Ibu sudah ada soal di sini. Nanti kalian jawab. Makanya ibu minta kalian itu memperhatikan fokusnya sudah mulai ketika ibu sudah membuka media. Kita akan belajar mengenai diksi. Apa itu diksi? Jadi, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Agar pemilihan kata dan cara penyampaiannya dapat dilakukan dengan tepat sehingga orang lain mengerti maksud yang disampaikan. Diksi juga berfungsi untuk memperindah suatu kalimat. Kemudian fungsinya apa Yunus apa tadi dijelaskan? Untuk mengungkapkan suatu ungkapan. Jadi diksi itu adalah cara kita memilih kata di dalam membuat tulisan atau mengucapkan secara formal. Jadi di dalam diksi ini bahasa-bahasa yang cocok kita gunakan di dalam berbicara atau menulis. Oke. Atau mendengar karya kita menjadi lebih paham, kemudian membuat komunikasi lebih efektif, kemudian melambangkan ekspresi yang ada, dan yang terakhir itu membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengarnya. Atau seorang yang akan berbicara itu seharusnya mengetahui dulu, mempelajari dulu bahasa-bahasa yang akan kita gunakan. Contohnya misalnya sekarang kalian membuat makalah misalnya. Makalah itu kan karya tulis ilmiah. Jadi kalian itu akan mencari diksi-diksi atau mencari kata-kata yang sesuai dengan materi yang kalian dapatkan. Jadi kalian sebagai seorang penulis itu sebelumnya membaca, memahami, kemudian kalian harus menguasai apa yang kalian tuliskan di dalam karya tulis. Seorang penulis sebelum menulis seharusnya dapat menempatkan dirinya seperti pembaca, sehingga tidak salah dalam memilih kata. Ide yang disampaikan dengan kesalahan dalam pemilihan kata akan menyebabkan pembaca atau pendengar tidak merasa nyaman. Seperti contoh di bawah ini, pasien yang sempat masuk rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia sampai saat ini hanya 5 orang. Pasien yang yang sampai saat ini masuk ke rumah sakit yang meninggal hanya sampai 5 orang. Salah. Terlalu yang menggunakan kata-katanya yang itu jadinya tidak memperhalus kata-katanya, dia kebanyakan boros kata jadi Ya, di dalam contoh yang ini dia itu kan dia mengatakan bahwasanya yang sempat masuk rumah sakit, kemudian ada kata-kata yang akhirnya meninggal. Jadinya orang yang menulis itu atau orang yang
Kemudian dia di dalam tulisan ini atau contoh ini dia mengatakan hanya sampai 5 orang. Jadinya dia masih berharap kira-kira ada korban selanjutnya. Kemudian hal yang harus diperhatikan dalam memilih diksi yaitu pertama makna, dilatasi, dan konotasi. Contoh kursi dapat dilihat bentuk, bahan, dan modelnya di dunia sekitar kita. Itu adalah contoh dari dilatasi. Kemudian makna dari konotasi adalah sebuah kata yang memiliki arti lebih satu. Ingat kalau denotasi itu adalah mengungkapkan atau mengucapkan kata yang memang sesuai artinya, memiliki arti yang sesuai. Beda dengan konotasi. Kalau konotasi itu memiliki beda artinya lebih dari satu. Contohnya kalau di denotasi itu adalah kursi yang kalian pakai ini warnanya coklat, bentuknya tidak ada tempat tulisnya. Nah itu adalah denotasi. Kalau konotasi itu adalah banyak pejabat yang menginginkan duduk di kursi presidenan. Nah kursi di sana itu kan maksudnya adalah dari pemimpin atau jabatan. Contohnya yakni bahagia mempunyai arti dengan senang, kemudian matahari sama artinya dengan mentari, kemudian lezat mempunyai arti sama dengan enak. Kemudian poin yang ketiga yakni hindarilah kata-kata ciptaan sendiri. Kata-kata yang dipakai dalam tulisan hendaknya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bila penulis hendak memperkenalkan kata ciptaan sendiri, harus menggunakan tanda ejaan yang berlaku. Misalnya, kata baru tersebut diapit oleh tanda kutip 2. Kemudian poin selanjutnya yaitu hati-hati terhadap penggunaan kata atau tetapi bila diperlukan penulis dapat memakai istilah asing. Contoh, semua data itu telah aku salin, tempel atau copy paste ke komputer perusahaan. Kemudian saat libur kuliah, Bara biasanya bekerja sebagai pramuwisata guide bagi turis yang tengah berlibur ke Yogyakarta. Tidak menggunakan bahasa asing. Misalnya kalau kalian berbicara tentang yang contoh yang pertama tadi itu kan ada copy paste. Itu adalah menyalin kemudian kita menempel apa yang kita ingin tulis atau apa yang kita ambil di dalam sebuah tulisan misalnya. Kalau kalian ngomong sama teman kuliah kalian seperti ini, teman kelas atau di lingkungan kampus, kan mereka sudah paham. Tapi kalau kalian berbicara misalnya ada ada perkumpulan remaja yang notabene tidak pernah mengenyam pendidikan, mereka tidak akan memahami apa itu copy paste. Jadinya kita akan mencari solusi atau kita tidak perlu menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi yang tidak sesuai dengan tempat kita gunakan. Jika keduanya digunakan pada kalimat yang berbeda. Mungkin bisa maju. Makanya di sini kita harus membedakan mana yang umum, mana yang khusus, sama seperti makanan dan pangan. Sebenarnya sama artinya kan? Tapi kita harus bedakan yang mana umum, yang mana khusus. Kalau makanan itu dia masih umum, kalau pangan dia khusus. Nah contoh lainnya misalnya apa? Perhatikan perubahan makna kata. Contoh kata cendekiawan dulu berarti orang yang mengenyam pendidikan yang tinggi, tetapi sekarang sebutan cendekiawan dapat ditunjukkan kepada orang-orang yang memiliki kemampuan dan kepandaian serta dapat diandalkan. Ini adalah arti meluasnya. Nilai sosial adalah nilai yang dianut oleh suatu masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat. Ini adalah cara kita memilih diksi atau pilihan kata. Ini adalah caranya. Ya, ini adalah caranya. Nah, cara yang ketujuh ini adalah perhatikan nilai-nilai sosial. Nilai-nilai sosial jadinya kita misalnya berada di tengah-tengah masyarakat, otomatis bahasa kita kan berbeda. Ya, sama kita berada di lingkungan teman sejawat atau teman
supaya permainannya berbeda. Nah di sini jadinya kita itu bisa memilih bahasa mana yang sopan, mana bahasa yang baik dan benar. Kita bisa membedakan di mana lingkupnya. Nah ini maksudnya adalah media sosial. Kata klise. Kata klise di sini adalah kata atau istilah yang terlalu sering digunakan sehingga makna atau efek aslinya memudar. Selanjutnya yaitu hindari penggunaan kata tidak baku. Kemudian kalian bisa buka link di bawah ini. Link ya, kalian link di sana itu ibu sudah upload satu puisi ibu udah upload ke YouTube, kemudian linknya ibu copy ke slide-nya. Dari penjelasan yang tadi ya, dari 9 cara kita memilih kata dalam diksi itu, di sini ibu tampilkan di link itu sudah masuk ke sana satu video ya, video penyampaian bahasa diksi di dalam penyampaian puisi. Kalian perhatikan di sini, jangan tidak ada yang perhatikan ya, karena di sini nanti ibu bagikan kalian soal yang terkait dengan diksi. Ibu minta kalian menganalisis kata-kata yang ada di puisi. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya dari Prodi PGRI Fakultas Tarbiyah akan mempersembahkan sebuah puisi yang saya beri judul Alam Raya. Di sudut selatan, di bagian utara, pohon-pohon berseri memanjatkan senyumannya di bawah langit yang membentang luas. Perasaan Indonesia yang berlimpah keindahan alamnya memancarkan aura pemikat kelestarian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian menonton, kalian harus menganalisis bahasa-bahasa apa yang sekiranya memiliki diksi atau bahasa kiasan seperti itu, oke? Mana bahasa konotatif, denotatif, nah itu kalian cari di puisinya. Ini semuanya sudah jawab ya, terima kasih banyak. Alhamdulillah dari semua jawaban ibu lihat ini satu persatu sudah semuanya benar ya. Tidak sia-sia ya. Ibu menjelaskan dengan alhamdulillah. Terima kasih, Ibu. Ya, Terima kasih. walaupun hujan besar, tadi ada petir juga. Ada guntur. Nanti sekarang kita masuk perkuliahan dan mengikuti apa yang ibu ajarkan hari ini ya. Semoga apa yang ibu sampaikan hari ini berkah untuk kita semua. Semoga kalian diberikan kesehatan. Amin. Kesehatan. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Siap. Dengan materi selanjutnya ya terkait dengan karya tulis ilmiah. Siap. Baik, sebelum kita akhiri, marilah kita sama-sama